Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Di video kali ini gue pengen ngejawabin komen. Ini konten kali ini lo nanya, gue jawab. Kita aduk dulu nih kupinya. Sebelum gue masuk ke konten, gue mau cerita dulu nih, iya kan? Alkisah pada suatu hari, gue kalau pakai Alkisah tuh gue jadi inget zaman, baiklah, gue jadi inget zaman dongengin anak gue masih kecil-kecil. Alkisah konon katanya. Jadi Alkisah beberapa tahun yang lalu, gue ada jual unit lah, deal-dealan gitu. Nah, gue biar sari rotinya lewat dulu. Oke, jadi karena gua anggap gitu ya, semua customer, semua klien penting gitu. Cuman karena gua anggap nih, ya kita anggap lagi ya. Gimana ya? Ini kayak relate banget soalnya nih sama yang akan kita bahas, topik pembahasan kita di perpespaan duniawi kali ini. Jadi intinya gini deh, karena gue anggap ini klien mungkin yang lebih spesial ketimbang yang lain gitu lah ya. Entah karena satu hal deh, karena satu hal, teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Singkat cerita, intinya gue bertransaksi lah, gue di sebuah, ini sih bukan apa ya bahasanya, mau kedai, tempat ngopi lah ya, tempat ngopi yang punya branding terkenal gitulah. Gue ditemenin nih sama sohib gue nih, Om Tony Sudarmaji, ya kan. Gue pesen dah tuh buat kopi itu, ya kan. Gue pesen yang gue tahu dong gitu, karena gue punya beberapa cerita unik tentang perkopian dan perdringan ini. Cuman mungkin enaknya ngobrolin sambil nongkrong gitu ya, sambil kalau ketemu aja gitu. Kalau di konten nanti panjang loh. Karena konten ini juga bakal panjang nih, teman-teman siapin kopi sama cemilan. Kalau dirasa sialan bang, kelamaan banget, gue skip aja. Ini buat yang mau nonton aja. Jadi gue pesen lah kopi yang gue ini, datang lah tuh kopi. Gue pesen ya. Ininya juga nih, cemilannya ya croissant, bener gak tuh ngomongnya croissant? Pokoknya ruti yang melengkung itu kayak bulan sabit. Nah kayak gitu tuh, ya boy deh, sohor banget, mentereng. Cuman waktu itu kan belum musim-musim di foto-foto gitu ya. Handphonenya juga masih pakai Nokia yang uler gitu. Pokoknya dulu belum, apa di zaman BB ya, gue lupa, tapi intinya gue dulu belum era foto-foto makanan gitu deh, enggak gitu. Foto. Kalau sekarang kan, kemarin ke Bali tuh ingin tamani, taruh gelasnya tuh backgroundnya gunung, ngeteh dulu, taruh tehnya, ngeteh dulu di Bali gitu kan, kayak gitu ya. Jadi gue dulu belum musim-musim kayak begitu, jadi udah, wih, tereng. Terus gue icip dong, ya nggak, gue icip, angkat nih ya, angkat gelasnya, kita aduk. Waduh, ngaduknya juga sayang karena di atasnya tuh ada yang gue pesen sih ini ya, bukan yang ada gambar-gambar daun gitu, bukan, ada kayak coklat gitu, aur-auran coklat. Begitu gue seruput, rasanya sama cappuccino yang di Indomaret. Betul, yang cappuccino yang gambarnya Itali itu, terus ada sasetnya kecil, terus diaur-aur gitu. Rasanya sama. Jangan kita dibohongin. Jangan-jangan dia baristanya bikinnya pakai itu juga ya. Tapi gue lihat sih pakai alat-alat yang gitu-gitu. Gue nggak tahu ya, gue awam berkopian, sorry koreksi kali. Intinya itu kopi emang enak bener gitu, enak bener. Ya harga sih nggak masalah ya, harga nggak masalah ya, apalagi kita mau transaksi yang ya nominalnya cihuy lah, jadi harga nggak masalah. Aduh iklan,
Ini sih bakal copyright, jadi gua skip dulu ya, ntar tinggal diedit sambung. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Oh ya, pada saat ngumpul mah ya udah, pada saat nongkrong gitu ketemu deal, wah nggak masalah deh. Tapi jujur-jujuran aja lah. Namanya juga kita apa namanya ya, duitnya maksudnya terbatas lah gitu ya, bukan orang dengan duit yang berlebih gitu. Gua orang seadanya gitu, orang sederhana. Jadi memutuskan di situ karena menghargai customer kita gitu, dan lebih dekat dengan rumahnya ya, karena rumahnya juga ya rumah, kalau bahasa ini rumah gedongan gitu ya, yang dekatnya dia di situ ya kita ke situ gitu kan. Dan kebetulan tempat ininya nyaman, buat dia juga nyaman, itu sih yang lebih utama. Tapi namanya kita pulang ya kita mesti ngomong kan, karena ketika bill itu terbayar, ketika bond itu struknya keluar kita bayar segala macam, itu jadi omongan, pertanyaan lah gitu. Oh jadi bro, habis berapa bro? Sekian. Anjir. Karena kalau itu kita pakai nongkrong sama teman-teman kita setongkrongan yang lainnya, itu mungkin bisa dapat dua picture ya, dua ini aneh, dua ceret kopinya. Pakai gorengannya juga 10.000 atau 15.000 udah sepiring gitu kan, bisa makan bareng-bareng. Nah, kenapa gue cerita itu? Karena yang mau gue bahas ini adalah soal kelas. Tentunya beda teman-teman ketika kita ngopi di tempat yang udah punya brand, ya kan, tempatnya cozy, gede, karyawannya banyak, ganteng-ganteng, cakep-cakep, dengan pelayanan cihuy banget, ramah, tamah segala macam, ya enggak. Dengan mungkin kita beli kopi di pinggir jalan, ya kan, kayak abang-abang kayak gue kemarin tuh kan di Starling, ya kan, yang cuman 3.000 udah dapet segelas, gelasnya di custom lagi kan, banyak yang nanyain tuh gelasnya. Jadi itu gelasnya, gelas plastiknya biar gak panas. Biasanya kan kalau yang umumnya cuma 2 gelas aja dijadiin satu. Kalau abang-abangnya pinter, dia dipotong, diambil atasnya, jadi ditanggepin gitu atasannya, jadi kayak cangkir gitu. Jadi customer, menurut gue sih itu ekstra banget. Dan saat itu dibuang, customernya dibalikin lagi ke abangnya, gelas yang itunya dibuang, gelas plastiknya. Jadi itu bawahnya bisa dipakai lagi apa yang lain gitu. Nah, rasanya beda kan. Walaupun mungkin rasa mirip kayak gue tadi kan, loh sialan sama kayak yang di Indomaret gitu. Walaupun penyeduhannya beda, ya kopi saset itu kan dibikin menyerupai, mungkin gue nggak tahu deh. Tapi kenapa saset itu laku? Karena kan ada yang iklannya malah lo nggak perlu jadi barista, lo bisa jadi barista sendiri. Ada kan yang iklan sasetan kayak begitu. Nah seperti itu. Dan mungkin gue, experience yang gue alamin itu rasanya sama. Experience dari tempat mungkin berbeda, tempatnya cozy, pelayanannya cakep, pelayanannya cihuy, tempat nongkrongnya enak, AC, segala macam. Nah, beda banget sama yang di pinggir jalan. Mungkin ada suara klakson atau apa segala macam gitu. Tapi soal, balik lagi kalau dikembalikan ke soal kebahagiaan, itu kan absurd. Kebahagiaan itu kan nggak bisa dinilai dengan tempat atau apa. Itu bagian itu kan letaknya di hati. Kebahagiaan itu di hati. Jadi gimana lo? Nah, saat lo beli kopi sasetan di Starling yang mungkin harganya 3.000 atau 4.000, terus kembaliannya lo bisa bilang, ya kan, kembaliannya nggak usah bang, ambil aja. Mungkin lo punya nilai bahagia yang lebih ketimbang yang lain, ya kan. Bukan berarti di tempat itu juga nggak bisa, di tempat yang branding itu nggak bisa, di tempat yang branding juga bisa kan, lo bisa, ya kan, kembaliannya pada semua dikasih dealnya. Cuman kan pakai bahasa Inggris dong kalau di tempat yang gitu kan, keep the change, cie. Kalau yang di Starling kembaliannya ambil aja bang gitu. Kalau yang di itu keep the change atau inian aja gitu kan. Biasa suka di selipin tuh baliannya gitu kalau nggak bayar di kasir. Tapi kalau di kasir jarang kan, biasanya dibalikin, ya udah balikin gitu. Tapi kalau karena kan
kurang dekat gitu ya, kecuali kalau yang diantar ke table gitu, meja ya lah, pakai table meja mungkin dikasih baki bill mungkin bisa tuh, bagiannya nggak usah gitu. Jadi tetap ada di situ, itu buat tips buat yang layanin atau waitersnya gitu. Kebahagiaannya beda-beda, bentuknya beda tapi mungkin sama, jadi kayak gitu. Nah, kenapa ini gue ungkap dari kopi ya kan, karena kita seruput dulu biar cihuy. Paten, alhamdulillah. Kita buka awal mula dari pertanyaan ini. Wah, cok, di IG lagi. Awal mulanya di IG nih. Gua buka aja dulu kali ya. Buka IG dulu dari sini, IG gua. Agak lama nih, ntar gua cepetin ya. Jadi ini gua pertanyaan atau pernyataan ini gua ambil dari setelah konten gua yang Vespa itu sederhana menurut gue. Ada banyak yang komentar kan. Nah, terus ada yang komentar nih. Dari Martino Fans, Bang Eman Vigano, setuju nggak kalau Vespa nggak perlu ada kasta biar tetap sederhana, happy dan beneran sejuta saudara? Setuju Bang, ini bahasan menarik. Nah itu satu. Nah ini dari IG rasa jiwa _ruh, rasa jiwa _ruh. Tapi sekarang komunitas Vespa mengkotak-kotakan tipe Vespa untuk berkomunitas Bang Eman, padahal sama-sama mesin kanannya. Wah, itu dia tuh. Ada lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi beberapa lagi pernyataan dan pertanyaan gitu ya. Itu banyak banget yang komen gitu. Kalau ada yang belum dijawab tuh gue sorry banget tuh. Nah, kenapa dari kopi ke pernyataan itu ya? Gue mau merespon itu di konten ini nih. Lu nanya, gue jawab. Nih sambil nyemuk ya, ada kopi. Ini kita coyen nih ya. Jadi teman-teman, yang berdasarkan pengetahuan gue ya, kasta-kasta itu mulai rame. Sebenarnya dari dulu udah ada, tapi mulai booming banget itu di 2017. Kalau gua kagak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi buat teman-teman, buat suhu-suhu, sepuh-sepuh. Kalau enggak Bang ini, tapi yang gua tahu nih, yang gua tahu kan, kalau ada perbedaan pendapat, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nah, yang gua tahu 2017 bulan Desember, kita buka kontennya apa yang bikin itu menjadi rame. Udah deh, gue yang mau lihat, sorry. Kita buka. Ini agak lama. Nah, ini dia nih, bisa di-zoom nggak? Oke, itu berawal dari tayangan atau iklan. Gue nggak perlu sebutin namanya, tapi di bulan Desember itu. Nih, intinya dia jual gini nih. Jual Vespa Sprint Veloz Bagol. Veloz garis miring Bagol, seri warna gold. Buka tutup kurung kuning emas. Seri warna gold merupakan seri warna dengan kasta tertinggi dibandingkan dengan seri warna-warna yang lainnya. Sangat cocok untuk investasi, perlengkapan dan perniknya banyak orinya. Mesin sehat, cat baru, bla 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 bla, ada nomor teleponnya segala macam. Berawal dari situ, pengetahuan gue ya teman-teman, berawal dari situ terus jadi rame dah tuh. Terus jadi rame. Gue cari yang 2017 juga ya, komen-komennya itu ya. Sedang ramai diperbincangkan tentang tanda petik buka petik tutup petik kasta huruf gede. Terus apalagi yang harus diperbuat dengan Vespaku ini? Ini satir ya, karena Vespanya cakep nih. Vespanya original cat nih kemungkinan nih. Jadi ibarat kata, apa kabar nih sama Vespa gue gitu kan? Karena ada Vespa yang tertinggi itu. Kemudian ada lagi yang berkomentar pakai huruf gede-gede semua nih. Vespa yang berkasta tinggi cuma Vespanya maklar. Ada lagi nih. Ini ada beberapa yang teman ya, maksudnya gue kenal gitu. Mungkin kalau ada yang nonton, itu gue yang nulis Bang. Bla 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 di bawah. Dan kita semua sama, tidak ada kasta, karena hanya Allah Ta'ala, dialah Sang Maha Segala.
Terus ada lagi nih, masih same day malah, same date kayak Batman. Lagi rame ngomong kasta di Vespa, udah kayak Terminator aja, kasta la Vespa baby. Hahaha. Nah kalau ini gua mention namanya nggak apa-apa nih, karena kan takutnya ada orang-orang nggak ada mention gitu kan, waduh bang lu nyebut nama gue gitu. Sorry ya kalau namanya mention ya. Dari Bang Nawawi, ini presidennya Bajai Indonesia teman-teman. Pengen Vespa tapi mahal, ya udah beli aja Bajai. Salam dari Kasta Sandal Jepit anti lebay-lebay klub. Wah, ini dari Presiden Bajai Indonesia. Sudah 3 kali ini saya ditinggal touring sama bla bla bla. Mungkin dia naik Vespa kasta tertinggi, jadi saya nggak boleh ikut. Emot feeling sad. Masih di bulan yang sama. Dunia Vespa zaman now adanya pedagang screenshot, adanya Vespa kasta-kastaan. Banyak antara pedagang saling sikut, saling beradu gengsi. Begitulah dunia Vespa zaman now. Nah lagi ya, gue ikut berkomentar juga gue soalnya. Gue ikut berkomentar, ntar gue cari ya komentar gue apa yang suka screenshot nggak nih. Kalau nggak ada, ya berarti di sono no. Wah gue ikut komentar nih. Di hari itu gue ikut ramein ya. Gue waktu itu cukup aktif banget juga di Facebook ya kan. Jadi kalau orang-orang Facebook itu dulu sempet sumpama Eman Vigano 2 atau Eman Vigano full, berarti udah penuh karena cuma 5.000 kalau nggak salah temanannya gitu. Jadi full, bikin 2, bikin jilid 2, jilid 3 gitu. Gue bacain nih, komentar gue di 2007 itu. Di tanggal dan bulan yang sama berkomentar dengan teman-teman yang lain yang pada saat itu rame. Kebetulan gue punya sprint kan. Vespa Sprint 69 bagol tanpa kasta, surat lengkap atas nama sendiri, insya Allah tidak dijual. Bermacam jenis Vespa, Lambretta pernah datang dan pergi mengisi garasi silih berganti. Tapi maaf tidak untuk yang ini. Walau bukan kasta tertinggi, dia yang ada di hati. It's not about passion, it's something nostalgic, anjay. Hashtag sprint tanpa kasta, hashtag sprint bagol, hashtag rasi garasi. Nah gambarnya ada tuh, Vespa sprint gue lagi ditaruh di atas meja. Bukan karena gue mengkastakan dia, bukan. Tapi lebih karena gue takut disengget gitu. Karena gue dari dulu memang udah welcome teman-teman gue pada datang gitu kan. Bukan karena pas gue bikin konten aja welcome ke Rasti Garasi. Dulu belum ada namanya Rasti Garasian, tapi ini udah ada sih. Pas kejadian ini 2017 gue udah pakai Rasti Garasi karena dari gambar terlihat banget gue ada pintu truk Mercy itu gue tempel, ada gambarnya Rasti Garasi, gambar tangan, gambar berdoa gitu. Itu berarti gue pakai nama Rasti Garasi. Jadi dari zaman dulu udah pada datang ke rumah gue. Nah kalau kadang-kadang kemarin aja kejadian kan, datang ke rumah gue tuh Pak Dokter tahu-tahu nyengget deh, tahu-tahu TS, nomor rekening berapa? TF ya, udah TF, suwe. Nah itu yang gue takutin, makanya gue naikin bukan karena gue ini kasta-kastaan ya. Nah ini juga cakep nih kata-katanya nih. Ojo Rami, kasta Vespa tertinggi ki Vespa sing dinggo saben dino. Opo meneh dinggo kerja. Buka kurung tutup kurung, orang mung dinggo foto. Boleh dimarahi yang salah, udur ramoto. Gitu. Ini kurang lebih artinya kasta Vespa tinggi ini Vespa yang dipakai tiap hari kalau nggak salah ya. Apalagi dipakai kerja, nggak cuma dipakai foto-foto, nggak cuma dipakai foto gitu kurang lebih. Ada lagi nih, masih di yang sama. Ora kasta, ora apa-apalah, sing penting anak seneng karo Vespa, bukan kasta, dut. Masih di bulan yang sama. Sekali Vespa ya Vespa, nggak ada ceritanya Vespa berkasta. Tua muda, karat mulus jelek, tetap saja Vespa, kecuali hurufnya rubah jadi janda, itu lain cerita. Ampun om, hanya guyon. Apa lagi nih? Ada lagi sih, ini udah 2019 kan, itu 2017 jadiannya, 2020 juga ada. Makanya begitu sekarang ada lagi kata-kata kasta, dan memang kenyataannya ada yang jawab lagi, Vespa kok sekarang di kota-kotakan.
Makanya nih gua refresh lagi nih teman-teman nih. Gua refresh lagi bukannya pengen membangkit-bangkitkan cerita lama atau luka lama, tapi biar teman-teman dapat sisi pendapat nih. Apalagi gue ditanyain kan pendapat gue, jadi ya gue jawab pendapat gue. Karena kalau ditanya gue jawab kan. Nah ini yang gue sepakat dan setuju ini, dan ini akan jadi pembahasan. Mati lagi ini, mati gue nih. Kasta dalam Vespa itu ada. Ini gue sebut nama apa gimana nih? Yang komen nih, pokoknya 2017 ya. Teman-teman kalau mau tahu ini komen-komen ini masih ada tercatat, terrekod, tersimpan sebagai catatan jejak digital. Teman-teman buka aja, carinya di FB ya. Ketik aja keywordnya kasta, Vespa kasta, kasta Vespa gitulah kalau enggak. Kasta dalam Vespa itu ada. Kalau tidak ada kasta, tidak ada Vespa dan part serta aksesoris yang harganya bikin geleng-geleng kepala orang awam. Semakin tinggi Vespa dalam kastanya, semakin banyak rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Hashtag Vespa _ berkasta. Hashtag jangan ada dusta di antara kita. Nah, kita langsung aja karena banyak banget ya. Nah ini ada lagi nih, baca sekali lagi deh. Sedang ramai. Oh ini tadi udah. Oke, kita langsung aja. Seruput dulu kopinya. Ini udah mengendap, cakep banget ini. Paten. Alhamdulillah. Kita mulai aja. Jadi 2017 tuh ya, rame tuh, gue juga ikut. Balik ke kala itu yang seperti awal gue cerita, Alkisah gitu kan. Jadi kayak kopi tadi teman-teman, kayak kopi tadi, mungkin kopinya sama, mungkin ya, atau mungkin tempatnya beda, atau mungkin gua kopinya berbeda, tapi kan namanya tetap kopi, betul nggak? Makanya tadi gua analogiinnya kopi, walaupun beda pasti ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kenapa itu jadi rame? Ini gue bahas dulu pertama, Vespa Sprint Gold. Bener nggak sih Vespa Sprint Gold itu? Kan itu awal mulanya gara-gara postingan itu tuh. Padahal menurut gue itu trik marketing aja teman-teman, trik marketing aja gitu. Tapi ini bukan trik, maksudnya itu cara marketing lah. Kalau trik kan kesana ngebohongin. Nah ini bukannya ngebohongin dia, itu memang bener gitu. Gue nggak ada ininya ya, nggak ada, tapi gue pernah baca gitu, nggak ada iklannya. Kalau teman-teman rajin browsing atau yang punya, boleh di DM ke gue ya. Jadi itu bisa kita publish lagi, gue bisa bantu gue untuk mempublish lagi. Ada itu potongan kertas, potongan iklan zaman dulu itu harga Vespa Sprint Gold memang lebih mahal dari harga Vespa Sprint yang biasa teman-teman. Gitu. Jadi si pengiklan ini mungkin bahasanya kan kasta tertinggi dibanding sprint yang lain. Ya mungkin dia pakai bahasanya kasta, yang mana kalau kasta itu mungkin kata-katanya jadi nggak pas nih buat teman-teman. Akhirnya direaksi lah, reactionnya kayak gitu. Termasuk gue ikut bereaksi karena gue punya unitnya. Mungkin yang lain juga, mungkin yang lain yang punyanya Vespa lebih dari sprint merasa apa kabarnya Vespa gue ya kan, dengan bahasa yang satir, dengan bahasa yang lain-lain gitu, dan banyak lah. Jadi Vespa kok kasta tertinggi gitu, jadi kayak gitu-gitulah. Padahal mungkin itu maksudnya dia jual gitu. Terus balik lagi, coba kata-kata yang pas apa? Apa level? Ini level tertinggi atau Vespa dengan harga yang tertinggi dibanding Vespa yang lainnya? Lah kan dia jualan, dia pakai bahasa kasta mungkin biar ini. Nah itu yang jadi rame teman-teman, itu yang jadi rame. Dan gue nggak tahu ya, gue punya Sprint Gold itu kayaknya sebelum deh, sebelum rame-rame itu. Mungkin kalau udah punya rame juga gue jadi ikut apa? Gue juga punya nih gitu kali ya, beda bukan bagol gue yang gue pamerin. Gue juga pernah punya nih, gue kasih gambarnya, mudah-mudahan ketemu ya. Kalau ketemu berarti gue kasih gambar, kalau nggak ketemu ya berarti nggak ada. Karena zaman dulu tuh belum terlalu eksis gitu, pengen kayak sekarang foto video gitu, belum kayak begitu ya. Tapi gue pernah punya tuh Vespa Gold, platnya Z. Yang beli anak-anak motor gede ke rumah gue datang, gue jual cuma 5 juta, gue inget banget, kental banget. Gue beli juga gak sengaja di pinggir jalan, anjay bener. Aduh, indah banget ya zaman dulu. Beli Vespa lo di pinggir jalan lagi di cucian motor, gue samperin, mau dijual gak? Iya pak, dijual. Gile.
Gue beli berapa waktu itu ya? 3.000 apa? Pokoknya gue jual 5 juta aja gue ingat. Kalau belinya gue lupa. Tapi waduh, pelosok-pelosok. Dia nyucinya di pinggir jalan tapi ternyata rumahnya di pelosok-pelosok. Nah, balik lagi ke sprint itu ya. Jadi teman-teman, gue setuju sama kata-kata kelas Vespa itu memang ada. Jangan ada dusta di antara kita. Memang ada. Ada kelas Vespa Super, Vespa Sprint, ada lagi naik kan, ada Vespa VBB, VNB, gitu. Kenapa gue setuju? Maksudnya emang ada kelasnya. Lah buktinya di event aja ada kelasnya. Ada kelas Vespa orisinil, ada kelas Vespa restorasi, ada kelas Vespa racing atau yang lainnya. Kalau itu dicampurin, nggak dibikin kelas, kan kecoh. Karena beda jenis, beda tipe, ya kan? Dan itu ada lagi nanti kelas Vespa 70-an, Vespa 60-an, Vespa 50-an. Pengkelasan itu ada. Fungsinya dibikin kelas-kelas itu ya itu tadi, biar nggak kecot, biar apa namanya? Kalau bahasa gue mah gue kadang-kadang ngacel aja, sejembreng lah gitu, sama selevelan gitu. Balik lagi kan sekasta jadi jatuhnya kalau selevelan. Level itu apa sih? Kasta itu apa? Teman-teman browsing aja deh sendiri gitu arti kasta. Kasta itu kan level, tingkatan gitu kan. Ada kasta ini gitu kan. Di bagian-bagian dipilah-pilah gitu. Dibikin kasta itu ya kalau di dunia perpisahan itu dibikin level gitu. Jadi yang ini yang 60-an. Jadi se-level, setingkat gitu. Karena kalau dibandingin sama sumpama biar gampang pencernaannya gitu. Super sama sprint lo diajarin sama VBB. Ya kan, dari lamanya aja dia lamaan yang 60 dong, tentunya penghargaan untuk rasa ngerawatnya kan lamaan. Nah lo baru tahun 70-an, ini udah dari tahun 60-an lo. Dia lebih lama, itu dari 1 poin aja dia lebih lama, udah beda kan gitu. Kecuali kalau Vespa orisinilnya jadi satu kelas aja dicampur gitu, ya udah berarti nggak resistensi apa gue takut salah ngomong. Maksudnya pembatasan dari itu nggak ada. Tapi kalau gue seumpama gue jadi jurinya, yang tahun 60-an, yang tahun 70-an, yang tahun 80-an, kalau orisinil dengan posisi yang sama, ya otomatis akan memenangkan yang tahun 60-an. Karena apa? Karena dia lebih lama gitu. Makanya ada beberapa kontes dibedain kelasnya, orisinil tahun 60-an, orisinil tahun 70-an gitu. Nah, kenapa kok dijadiin satu kadang? Karena biar memenuhi kuota. Karena kalau yang 60-an kan 70-annya kurang. Akhirnya jadi nggak ini, makanya dijadiin satu. Nah, balik lagi kalau kelasnya beda nih. Ini jadi ngomongin gini ya, nggak apa-apa ya. Karena ini pengelasan itu ada, men. Pengelasan itu ada. Suka atau tidak suka itu ada, terjadi gitu. Nah, seumpama restorasi sama orisinil digabungin, otomatis kan beda. Yang satu orisinil, yang satu restorasi. Walaupun restorasinya cakep gitu. Nah, kecuali kalau ada kelas free for all semua, dan itu jatuhnya nanti bisa jadi yang lebih objektif itu pengunjung yang menilai. Jadi jatuhnya favorit itu, pemenang favorit. Bisa jadi yang orisinil kalah, bisa jadi yang restorasi cakep segala macam itu bisa jadi menang gitu. Kalau ada yang nanyain pernah, ini nggak apa-apa ya, kesenapet dikit nggak apa-apa ya, Bang, orisinil bisa nggak ngalahin restorasi bisa nggak ngalahin yang orisinil? Bisa, kalau dia restorasinya bener sesuai manufacture factory, dan yang orisinilnya mungkin kupasan atau orisinil custom juga, atau orisinil beneran tapi kupasan udah beluntuk gitu, dengan tipe yang sama, balik lagi dengan kelas yang sama gitu. Jadi lebih ke situ sih ya. Jadi kenapa kelas-kelas itu ada gitu. Bang, ada nggak Bang Vespa yang dulu kelasnya di bawah tahu-tahu jadi naik? Ada. PTS kan ada juga tuh yang komentar tuh, Bang, Vespa tuh nggak ada sederhana sejak dipakai artis, selebgram segala macam gini. Bisa jadi. Kenapa? Karena gue ngalamin era dimana PTS itu nggak laku. Bukan nggak laku ya, kurang laku, mungkin bahasa tepatnya gitu ya, dibanding dengan super atau sprint gitu. Ini nyata terjadi di gue.
saksi hidup ibarat katakan. Gue jual PTS orisinil cat ke salah satu tokoh perpespaan duniawi di Indonesia 3 juta orisinil cat. Gue bonusin, masih gue bonusin nih, gue bonusin body set PTS. Gue bonusin body set PTS tuh. Mesinnya ada nggak Pak? Mesinnya ada, gue simpen. Jadi begitu dibawa, akhirnya dibeli juga tuh mesin. Jadi dia beli mesinnya. Itu saking murahnya. Lo tau nggak gue berapa belinya? 1,5 juta. Original cat kental. Itu gue jual. Nah ada lagi, gue dapat Vespa nih. Darling gue beli dari Om Tony Sudarmaji. Karena dia nggak main Vespa. Dia McLaren apa? Oh iya dia McLaren, dia nunjukin. Gue beli berapa? 1,5 juta. Komisinya mau gue kasih duit kagak mau. Dia minta sepeda karena waktu itu dia main sepeda. Gue kasih komisinya, lu mau apa? Dia mau sepeda katanya. Mau sepeda ontel, gudel, ontel yang kecil tuh. Gue kasih tuh komisinya kalau dia nggak mau duit. Ya cek. BPKB STNK ada. Gue jual berapa? 3 juta apa 3,5 juta sama orang condet. Yang beli komen dari bawah. Biar nyata gitu. Gue jual segitu. Ya yang baru gue update di mana ya? Lupa gue update di mana? Lupa di WA status apa di itu ya. Yang terbaru, oh enggak, di grup 60S kalau nggak salah. Gue 60S Tangerang Raya gue ngasih tuh karena postingan American Pickers tuh. Postingan American Pickers itu posting Pickers ya. Itu ini banget gue ini banget ya. Ngefans banget gue American Pickers, cuman semenjak si Franknya meninggal udah nggak ada di scene-nya lagi, gue agak malas nonton. Nah itu di episode Vespa tuh American. Nah itu sama gue ngalamin. Gue jual VB1 kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya gocapan deh gue bilangin. Kalau zaman dulu mah nggak di-mention VB, VL, pokoknya gocapan aja begitu. Nah gue jual tuh gocapan gue sama Fiat. Itu gue jual 5.500.000 kalau nggak salah. Bukan salah satu, dia berdua soalnya, ke kolektor yang di Jakarta. Dia datang ke rumah gue, dan sama kayak di video American Pickers itu ke ownernya, cuman ownernya jualnya Vespa Road, sama persis kayak gitu tuh. Bininya ngebisikinnya pakai bahasa Inggris, kalau gue kan pakai bahasa Indonesia ya kan. Itu bininya yang jual Vespa Roadnya, Vespa gocapan 2 biji dibandling tuh dijadiin satu gitu, di bondo dia sepaket lah gitu. Bininya tuh bilang, ngebisikin ke suaminya, bisik-bisik gitu ya, pokoknya let it go ya kan, time to let it go. Kalau bini gue ya pakai bahasa sini, udah Pak jual aja, udah lepasin gitu. Sama tuh gue jual segitu. Nah waktu itu mungkin gocapan kira-kira harganya mungkin sekitar 10 sampai 15. Karena gue pernah jual VN itu 8,5 juta tuh. Komisi yang nganterin gue kasih gope ke orang Cimanggis VN tuh. Gitu. Kalau yang paper itu ya sekitar 15-20 waktu itu ya. Gue lupa tahunnya tapi ntar kalau ini gue cariin deh gambar-gambarnya. Kurang lebih seperti gitu. Nah perbandingannya tinggal ini aja, VBB dan yang lain-lainnya tuh masih di bawah 5 juta gitu. Nah Darling sekitar segitu, 3.000-an. Nah balik lagi ke pengelasan nih, kelas-kelas perpespaan. Jadi mungkin teman-teman karena bahasanya kasta, jadi di tahun 2017 ini rame lah. Akhirnya kata-kata kasta itu udah kayak Vespa ini. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau dari perpespaan gue setuju banget gitu. Sebenarnya apa ya, mental atau jiwanya kita aja nih ya, kita jangan merasa terkelas-kelaskan dengan adanya itu gitu, dengan adanya Vespa yang berbeda-beda. Makanya kalau teman-teman kembali lagi ngelihat berkaca pada zaman dulu, Vespa zaman dulu kan, makanya kan komentarnya, Bang Vespa mah sekarang begini, ini mah sekarang gini, dulu karena kan mengacunya pada yang dulu kan. Dulu itu teman-teman bisa cek komunitas-komunitas yang gede itu kan, teman-teman bisa cek dulu emang mereka kotak-kotakin, mungkin mereka hanya Vespa ini aja, enggak gitu. Dulu mah campur aja, klub-klub yang gede aja teman-teman lihat deh, tanyain deh, nyampur aja. Walaupun ada ya
Dan ini ada fotonya gitu. Dulu ada tuh Vespa ucapan jejer gitu. Tapi lebih ke waktu itu mungkin belum bervariatif ya, Vespanya belum banyak gitu. Tapi overall secara klub-klub yang ada, lu mau cek dari kota-kota kalian aja dulu deh, Tangerang atau mana gitu, itu rata-rata Vespanya nyampur men gitu. Baru kesini-sini aja tuh, ya dulu juga udah ada gitu kayak Vespa hitam, black, tapi kan nyampur-nyampur. Vespa racing, Vespanya juga macam-macam gitu. Nah baru sekarang kesini-sini aja nih, Vespa itu ada tuh Vespa Sprinter, yang berarti Vespa sprint ya kan. Ada Vespa super bikin grup Vespa PX, grup Vespa PX series kan, grup Vespa PS series gitu. Small frame apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah balik lagi ke small frame, kenapa kok jadi mahal ya kan? Atau nah gue jawab dulu, kenapa small frame waktu itu murah gitu? Itu belum ya? Belum kayaknya. Itu kayaknya belum deh. Kenapa small frame waktu itu murah? Pertama, kenapa small frame waktu itu murah dibanding super sama sprint? Karena dia kecil. Bentuknya kecil. Notabene kurang gagah dipakai ketimbang super gitu kan. Wah, gitu kan. Terus dulu tuh lebih ke fungsi, teman-teman, ketimbang gengsi. Dulu itu Vespa itu wilayah Jakarta Timur mungkin teman-teman tahu ya, itu dipakai sama ojek gitu buat naruh karung, buat naruh apa gitu. Nah ini tuh lebih gede, masuk logika ya, make sense ya. Kalau PTS kan kecil tuh. Terus yang kemudian ruang mesinnya itu kan sempit, kecil. Nah itu susah dibanding dengan large frame yang tinggal dibuka, jeng-jreng langsung dibuka mesinnya, lebih mudah itu. Yang kemudian, yang ketiga ya berarti ya, bengkelnya juga susah. Nggak semua bengkel tuh sebenarnya sih, bengkel itu kalau zaman dulu kan dikursusin dulu dan motor gitu ya, ada kursusnya gitu. Biasanya di bengkel-bengkel tuh suka ada zaman dulu tuh dipajang tuh sertifikat gitu. Kalau di tukang cukur tuh kayak Joni Andrean kan, kalau salon-salon yang ada Joni Andreannya, wah kayak semacam kayak gitu persis kayak gitu dulu di bengkel Vespa gitu. Suka ada di bingkai gitu. Wah dia lulusan bengkel ini. Sebenarnya gue yakin tuh diajarin. Cuman karena mungkin lebih ribet, akhirnya bengkel males harganya sama, harga pengerjaannya lebih ribet, akhirnya banyak bengkel yang gue nggak nanganin itu gitu. Jadi itu yang menimbulkan kurang laku. Kalau bahasa gue zaman dulu malah, sorry tanda kutip ya, tanpa bermaksud ini small frame, PTS susah, digebregin aja mesinnya, gile gitu, biar mawur, baru bautnya kecil-kecil baru biar ini gitu. Apalagi yang namanya Corsa gitu. Corsa itu gue ngerasain body setnya gue jual cuma gope itu juga setengah mati, kagak laku-laku. Gue jual body setnya, karena kalau ada fotonya gue pajangin di sini nih, dibawa pakai Vespa body setnya tuh. Spare partnya ya waktu itu sih nggak ada KW-nya ya, nggak tahu kalau sekarang banyak yang bisa bikinin KW-KW-nya gitu, banyak yang bikin repro. Tapi untuk Corsa itu ya gitu dia. Menyinggung sedikit Corsa, itu bini gue pertama kali naik motor itu gue beliinnya Corsa. Ini kayaknya kalau ada nggak fotonya? Kayaknya foto gue naik Corsa ada foto. Zaman dulu nggak musim video ini gitu sih ya, itu gue kalau nggak salah zaman BB apa zaman Nokia ular ya, lupa dah. Itu gue beliin Corsa bini gue. Pertama naik Vespa dia pakai Corsa. Karena Corsa itu spesial, gigi satu tapi napasnya panjang. Gitu. Nah balik lagi. Itu ya alasan kenapa PTS dulu nggak laku dan murah. Nah kenapa alasan balik lagi, kenapa PTS jadi mahal? Itu dia. Jadi sebenarnya yang mahal dari dulu itu SS. SS itu dari dulu udah mahal dan orang luar itu pada nyari gitu. Yang tahu tapi belum banyak, baru segelintir orang gitu. Yang tahu itu siapa? Yang melek internet segala macam, yang biasa ngirim Vespa itu ke luar negeri. Salah satu toko dan bengkel besar yang ada di bilangan Palmera lah anggap aja, yang sekarang sudah almarhum, terbukti kan waktu itu kebakaran banyak banget replika SS-nya. Ya mungkin dulu tertutup ya, tapi gue udah tahu dia banyak mengeluarkan SS ke luar negeri gitu. Karena kepalanya gue ngeliat banget ambrek-ambrekan di garage-nya temen gue waktu itu, bukan garage malah lebih ke toko jadul.
itu banyak kambrek-kambrekan sekotak. Ngebikinnya dari Super 66 di Super 73 tuh dipapas, pokoknya di custom ya, karena kan dia lebih pendek kan, itu bikinnya gitu dan dilempar keluar. Nah, kenapa aku kaitannya sama SS? Karena masih satu tipe di small frame, ya kan? Teman-teman ketinggian kalau udah SS. Nah kan teman-teman yang punya SS kan langsung naik kan harganya tinggi. Nah, mengejar SS susah karena harganya udah tinggi, memang dari dulu udah tinggi, ya kan? Akhirnya ngambilnya yang small frame juga, yang PTS gitu. Bodinya masih sama-sama kecil. Karena apa? Part aftermarketnya juga pada masuk kan, pengetahuan teman-teman juga, internet makin melek apa segala macam gitu. Nah, daripada pakai SS yang mahal udah gitu langka, pakailah small frame, bentuknya sama gitu. Part aftermarketnya banyak kan, pakai kencang apa segala macam. Plus ini sih nggak bisa dinafikan, nggak bisa kita kesampingkan. Plus artis, selebritas, selebgram pada pakai, otomatis permintaan banyak, pengen kayak gitu, pengen kayak idolanya, akhirnya pada beli. Nah begitu beli, barang yang tadinya nggak laku pada dibeli-beli semua kan, akhirnya kan jadi dicari. Saat dicari barangnya berkurang, otomatis harga mahal karena barangnya kan nggak dicetak lagi. Begitu kurang lebih teman-teman untuk PTS. Kalau gua salah tolong dikoreksi, atau kalau punya teman-teman pendapat yang berbeda, pendapat yang lain, enggak bang kalau menurut gua ini, tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman atau pemirsa yang nonton Ras 3 Rasi bisa dapat sudut pandang yang lain. Begitu ya mengenai PTS. Nah balik lagi ke kasta, ke kelas-kelas ini. Bang, kok sekarang Vespa di kelas-kelasin, maksudnya di kotak-kotakin, men. Ini gue sambil bercanda kali ini, men. Vespa itu sekarang bukan di kotak-kotakin, Vespa dibulet-buletin. Tanpa bermaksud menyinggung komunitas Vespa bulet nih ya, kagak. Itu canda doang. Jadi kenapa sekarang Vespa ada pengkotak-kotakan gitu ya? Sebenarnya sih gini, itu berawal dari kenyamanan dan orang merasa senang melihat sesuatu yang seragam itu tampak rapi, tampak ya gini aja deh, contoh kata ya, karena ini gua ngeri sensitif nih, sekali lagi sorry ya, gua nggak bilang yang bulat deh, gua bilang yang kotak, yang sprint deh, yang sprint, taruh yang sprint lagi tersinggungnya. Nah contoh lah sprint lah, karena sprint lebih dulu ya daripada komunitas yang bulat-bulat ini. Sorry lah ya, sorry. Ini semua sprint nih. Ada tuh komunitas sprint. Nah dari tongkrong mungkin 1-2 orang ngumpul, kita bikin yuk sprint yuk. Bikinlah sprint daerah ini gitu kan. Nah kenapa terwujudnya itu? Mungkin dia dari awal, lu punya barang sprint gak? Gue punya sprint. Lu pakai sprint ya? Yuk nongkrong. Akhirnya sprint, dari sprint 1, 2, 3. Lucu juga nih. Kita seragam sesama pengguna sprint yuk, kita nongkrong bareng. Foto, karena zamannya medsos, ya kan, eksis, difoto lah, cakep gitu kan, seru. Akhirnya bikinlah sprint. Nah yang lain juga nggak mau kalah kan. Dari awal-awal mungkin dari medsos nggak kenal, ada yang punya magnet Excel nggak? Ada yang punya batok Excel nggak? Gua ada nih ini. Kita bikin aja yuk komunitas ini pengguna Excel. Bikinlah Excel. Akhirnya ada komunitas Excel. Ada juga PS. Kayak begitu teman-teman. Terus 60, Vespa 60-an juga yang bulet-bulet atau gimana gitu. Dia bikin juga. Wah yang bulet-bulet nih lucu juga nih dikumpulin nih. Gitu kan. Jadi kayak gitu, berawal dari gitu. Kesamaan rasa. Dari kesamaan rasa dulu, nah timbulnya. Nah sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman gitu, di komunitas atau di klub itu ingin membedakan atau tidak, kalau memang mengeksklusifkan diri atau tidak. Kalau teman-teman mengeksklusifkan diri, gua mau khusus ini, ya udah, itu kan jalannya, kan yang akan menilai orang-orang lain di luar gitu. Wah ini mah klubnya, ada tanda kutip begitu kok. Di konten gue juga ada kok, kecantum kok.
Dan teman-teman yang udah ngumpul juga rata tahu, wah ini mah klubnya orang kaya, ada stigma seperti itu ada. Padahal kan nggak mesti kok yang punya itu. Walaupun secara logika mungkin iya gitu ya. Oh yang punya Vespa itu karena mahal Vespa itu kan. Jadi yang punya pasti orang kaya. Gitu. Akhirnya kata-kata itulah yang bikin kasta atau bikin gap. Gitu. Padahal kalau rangkul biasa aja. Biasa. Nggak ada kasa-kasa. Makanya gue demen banget nih, balik lagi nih, gue kemarin udah pernah gue ulas lagi. Makanya gue demen banget tuh ada yang bikin Vespa ekstrim, dia pakai mesinnya Spartan, peleknya pelek Vespa Matic yang hedon gitu, bannya juga ban kelas. Gue seneng, mendobrak itu namanya, mendobrak pakem, mendobrak apa yang ada gitu. Kalau dengan hasilnya bikin sederhana aja, pakai besi seketemunya lah, beli di mungkin patungan tuh teman-teman yang bangun Vespa ekstrim patungan buat jadi itu. Ya kan, dengan susah payah ini, terus tiba-tiba keluar dengan yang hedon ya, platnya pakai bordes yang almu yang ini, wah itu kan mendobrak. Nggak semuanya orang dari level atau kasta golongan itu gitu. Kalau gue sih melihatnya gini, gimana kita nyikapinnya aja. Kasta itu terbentuk nggak cuma dari Vespanya aja kok. Kan sekarang teman-teman juga bisa lihat, ada komunitas Vespanya macam-macam, ada komunitas tapi dia ya jalannya sama tip itu aja gitu. Karena apa? Nyamannya mereka sama itu. Kalau sekarang tuh bahasanya circle gitu. Istilah sekarang kan bahasa Inggris gitu biar keren, kayak jaksel gitulah. Circle. Kalau zaman dulu mah tongkrongan gitu. Lo tongkrongan lo di mana? Sono no, di depan pos ronda no, depan bedeng ini gitu. Kalau sekarang kan circle-nya di mana, di kafe gitu. Nah, circle ini mungkin teman-teman jadi merasa merasa tinggi gitu ngelihatnya, kayak ngelihat langit gitu. Karena mereka kan dengan kondisi perekonomian yang pas, Vespanya cakep-cakep, mau touring juga pakai jaket yang seragam, ya enggak. Terus sinematik, ya kan. Kameranya pakai kamera yang terbang-terbangan gitu, apa sih namanya, drone, ya kan, jadi keren gitu kan. Kan beda mungkin sama kelas teman-teman yang ya udah touring yang seadanya aja, ya enggak, yang penting touring gitu. Nah teman-teman menyikapinya gimana? Udah jadiin aja idola, jadiin aja panutan, oh gitu, sholawatin aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti yang begitu. Kalau nggak bisa gimana? Nikmatin aja yang ada. Kebahagiaannya sama kayak tadi minum kopi di awal video gue, iya kan? Kebahagiaannya sama aja. Vespa cakep-cakep Vespanya itu. Selama lo pakai Vespa nggak ngutang, hidup lo tenang. Kecuali lo Vespa pinjol tuh, was-was dah tuh lo. Tapi kan Vespa kagak mungkin lo disengket di tengah jalan. Kalau motor Jepangan iya disengket tengah jalan, ya kan? Ada mata elang. Kalau ini kan enggak. Jadi lo anggap aja jadi idola gitu. Kalau lo belum bisa masuk ke circle-nya, untuk masuk ke circle-nya ya nggak mudah pasti kan kita nakar diri. Wah susah itu mas circle itu gitu. Karena untuk masuk aja kan mungkin ya lo harus dikenalin dulu. Kalau enggak kan lo nggak mungkin ujuk-ujuk. Lo udah kenal aja mungkin bisa kagak diajak. Karena kan dia nyari yang senyamannya. Orang kan kumpul nyari yang senyamannya gitu. Oh udah kuotanya nggak pas gitu, atau dibuka nih tapi bayar. Kan ada sekarang kan kayak gitu kan, ini bikin event bayar segini, lu bisa masuk tuh ke acara itu, cek. Nah tapi balik lagi ke acara manapun, lu bisa nggak nih ngebawa dirinya nih, ngebaurnya nih gitu. Lu bisa nggak masuk? Kalau nggak bisa masuk itu akan tetap jadi sekat buat lo, tetap akan jadi lo akan jadi tetap merasa terkotak-kotakan. Tapi kalau lo gue masuk aja lah, yang penting gue bayar gitu, itu lo bisa. Ya udah lo kenal, lo ketemu, lo dapet vibe-nya. Nah emang akhirnya jadi kembalinya ke masalah waktu ya, pendanaan ya gitu. Nah kalau lo nggak bisa masuk, sebenarnya juga sekarang udah banyak kok gerakan-gerakan orang yang bikin acara
nggak pakai bayar. Jadi lo tinggal, ayo yang mau kita bikin acara nih, jebret, lo datang, lo mau Vespa-nya apa, lo serah pakai apa, lo bayar sendiri, lo tanggung jawab sendiri, segala macam gitu, ada gitu. Tentunya itu kan balik lagi ke pilihan, dan waktu yang dipunya sama teman-teman masing-masing. Wah, gue kayaknya cocok sama ini nih, enak, nggak perlu bayar dulu. Kalau mau ikut nggak perlu bayar, ya nggak perlu bayar berapa gitu, nominal masing-masing ya, tergantung acara, lokasi, jauh, dan event ya, karena kan mereka harus nyewa tempat. Jadi ada kok yang ngadain, lu datang aja. Jadi bensin urusan lo, ini urusan lo, makan, lokasi tempat lo. Jadi lo sendiri, tuan rumahnya lo sendiri gitu, cuma diadain doang gitu. Ada sekarang udah mulai yang kayak gitu. Nah, itu pilihan teman-teman. Balik ke kasta-kastaan tadi, itu pilihan lo masuknya di mana gitu. Kalau lo nyamannya di situ ikut, kalau nyamannya di sini ikut. Kalau yang kasta yang mau anggap jadi kasta ya, itu kan level, tingkatan. Kalau teman-teman itu, wah itu mah tingkatannya, sekali lagi jadiin panutan. Kalau lo mau jadiin panutan, kalau enggak ya enggak gitu. Dan lo tetap bisa berkawan kan, lo tetap bisa berteman kok, lo bisa menyapa di komennya, lo bisa DM gitu, lo bisa bertanya-tanya atau ketemu di event gitu. Mudah-mudahan direspon. Kalau direspon kan bisa jadi berkawan, mungkin lu bisa ditarik ke circle-nya. Balik lagi, lu nyaman nggak? Kan hidup itu lu cari nyamannya. Ngapain lu paksain ke circle atau ke kasta, ke lingkup yang lu nggak nyaman? Carilah nyaman lu sendiri, lu ada di mana enaknya gitu. Nah, balik lagi, suka ada yang tanya, bang, gue nggak enak bang, gue nggak kenal kalau datang gitu. Nah, balik lagi, susah kalau lo introvert, susah ya, karena kalau nggak semua orang, teman-teman, nggak semua orang itu mau ngerangkul. Kadang-kadang kan lo kalau udah datang, makanya biasanya berangkat sama siapa gitu. Makanya kalau lo ketemu gue, lo pasti gue salimin. Walau lo mau orang lama, orang baru, pasti gue salimin. Karena gue memahami nih, tahu rasanya kita datang nggak kenal, datang sendiri gitu. Ya kalau lo datang berdua mah enak, lo pasti akan nongkrongnya berdua, atau lo datang berempatnya sama teman-teman lo pasti akan nongkrongnya di situ. Sebenarnya itu sendiri lo udah bikin circle, tau nggak? Nah, kalau lo datang ke event, lo bergerak, lo nggak sadar lo ngomongin kasta, ngomongin level, lo komplain, ngomongin ini itu, tapi lo sendiri lo udah bikin gap, lo sendiri lo udah bikin circle kecil lo gitu. Bang, gua kan gak komunitas. Iya, tapi lo membuat circle, lo mulai dari diri lo sendiri. Kalau lo datang ke event atau ke acara riding, lo bangun, lo bergegas, lo datang, lo salamin. Ya kan, lo coba nggak men-circle diri lo, komunitas lo nih atau tongkrongan lo coba keluar dari situ, lo coba salamin. Bang, gua kan malu, ya itu lo buang malu, lo salimin. Kalau enggak, kalau udah ketemu gue yang nyalamin, yuk kita ngobrol bareng, atau lo ikut aja nggak apa-apa, nempel nggak masalah. Kalau gue pasti gue salimin, gue datengin lo, gue usah khawatir, lo duduk, gue yang datengin lo, gue salimin. Kalau gue ya umumnya begitu. Ya kalau ada sorot-sorot kamera ya nggak apa-apa, tapi tanpa kamera atau nggak ada kamera gue pasti akan salimin gitu. Dan sedikit gue informasiin, kalau lo datang belakangan, lo mesti nyalimin yang duluan. Makanya datanglah duluan, karena etikanya yang datang belakangan mesti nyamperin yang duluan, etikanya begitu. Kalau lo disalimin, kalau posisi lo lagi duduk, lo berdiri, itu etika. Itu ini aja ya, kan karena ya kita kan tak mengukur diri sendiri, maksudnya oh ya udah, mungkin dia lagi capek kali, atau mungkin pantatnya nempel kali. Jadi ada pas gue salim ini cerita aja gitu, nggak masalah sih, nggak masalah. Lo mau gue salimin lo posisi duduk, posisi apa, nggak masalah. Cuma kan itu loh yang ini gitu, yang etis. Gue nemuin juga banyak orang yang paham nih gitu. Jadi pas salim, orang mau salim sama lo berdiri gitu, itu artinya lo menghargai gitu. Ya kalau lo nggak berdiri, ada yang nyalamin lo salim lo gini dong, oh ya udah gitu. Itu sih terserah lo, cuman akan lebih enak deh kalau disalimin lo berdiri, lo juga lo nyalimin. Nah gitu. Kecuali lo udah kepaku banget, wah nggak bisa gitu. Jadi sebelum kita komplain, kita juga membuka diri coba gitu. Karena semua orang basicnya sama. Mungkin orang-orang yang
teman-teman anggap nih bikin kelas atau bikin circle apa segala macam, mungkin pengen masuk nih ke teman-teman juga, cuman wah gimana masuknya ya gitu, gimana masuknya caranya, nggak ketemu akhirnya. Nah sebenarnya event adalah jalan membuat ketemu. Kalau kira-kira ya pasti mereka kalau di event juga setongkrongannya lah, nggak mungkin kan dia datang, apalagi nggak ada apa namanya kesamaan tuh dalam arti mungkin style atau apa udah beda, itu udah pasti jadi beda juga gitu. Makanya berbahagialah aja, udah anggap aja itu warna, perbedaan jadikan warna. Itu kalau nggak salah konten gue pertama sama kawan ekstrim deh, sama Gary deh. Perbedaan jadikan warna aja, nggak usah ada pandangan kelas. Sama balik lagi ke sprint itu, berpikirnya positif aja. Kalau sprint mahal otomatis yang lain, sprint gold mahal otomatis sprint yang lain mengikuti, gitu aja. Makanya banyak yang tenang-tenang tuh, pemilik VBB, pemilik Vespa yang balik lagi kan ke kelas, Vespa yang mungkin VNB apa yang lain segala macam. Gue mainnya di super aja, mereka tenang. Kenapa? Karena saat super bergerak naik lagi, otomatis mereka kan kedongkrak, jadi santai. Atau kalau mau, ayo sama-sama main super, sama-sama kita gerakin lagi, sama-sama cari Vespa super gitu. Vespa super juga sekarang harganya mulai ngeri. Goreng, terserah lo mau bilang goreng, mau bilang apa, tapi emang begitulah. Karena semakin banyak yang nyari, siapa tahu nanti supernya harganya menjadi ini lagi gitu. Surput lagi. Kembali ke pertanyaan, Bang Iman setuju nggak dengan adanya kelas-kelas itu? Gue bingung jawabnya, karena memang ada gitu. Balik lagi ke pribadi deh. Kalau untuk jenis tipe Vespa-Vespanya memang ada. Dan kenapa itu ada kelas, maksudnya ada komunitas yang Vespa kotak itu karena tadi orang senang kalau seragam kan, touring, Vespanya sama sejenis, yang bocapan aja kan. Wih, ngeri banget, seragamnya rapi, sama semua. Itu apa kayak jadi pakem gitu, kayak jadi orang, wih, karena dia keren, nah akhirnya yang lain juga mengikuti gitu. Nah, yang tidak bisa mengikuti akhirnya wah, Vespa mah kelas-kelas gitu. Gitu, dan saat mereka mencoba dengan komunitasnya, karena mungkin agak rebel akhirnya kan, karena kan berbeda nih, akhirnya mereka bikin kelas tersendiri. Nah, jadi seolah-olah kesenjangan gitu. Nah, balik lagi, menikmatinya beda-beda, disyukurin aja, dinikmatin, perbedaan jadikan warna. Kelas Vespa itu suka atau tidak suka memang ada, ya kan? Vespa kotak-kotak, Vespa bulat-bulat gitu. Lo cari nyamannya aja. Di Vespa kotak-kotak kalau bikin acara, kalau dia ngundang, sesimpel lo bisa tanya, "Bang, gua nggak pakai kotak-kotak, gua boleh ikut nggak?" Kalau dia boleh ikut, kan boleh. Kalau sumpama dia nggak ngejawab, berarti nggak ngizinin. Kalau dia oke, lo datang. Kalau lo khawatir, lo bawa berdua minimal. Jadi lo ada temennya, jadi lo nggak merasa dikacangin. Tapi kalau lo pede, lo yakin, ya udah lo datang aja. Ntar lo justru ketemu kawan baru. Kalau ragu minimal berdua, jadi ada temennya. Gitu. Kalau lo ragu untuk ikut acaranya itu, lo ikut acara yang lain yang lebih open. Nanti lo dari satu acara ketemu yang cocok. Atau lo ke bengkel. Ke bengkel itu cara mudah lo untuk menjalin pertemanan di Vespa. Selain lo servis motor lo berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di bengkel, nanti lo juga keajak kok, nanti lo keseret gitu. Jadi lo nggak cuman rame di medsos, tapi lo di dunia nyata juga ada. Di dunia nyata juga berkawan. Jadi kawannya nggak banyak di medsos aja, tapi emang banyak gitu. Istilah satu Vespa sejuta saudara itu masih ada kok, itu kental banget, itu melekat. Lo bawa Vespa, lo jalan aja kemana gitu. Yang penting satu Vespa sejuta saudara nggak nyusahin. Lo prepare barang-barang lo prepare kalau jalan jauh.
pasti nanti lo ketemu. Lo mau extrovert mau introvert, lo bawa Vespa, yang dilihat udah bukannya lo nya lagi, tapi yang dilihat Vespanya gitu. Lo mau orang kaya kayak mau lo orang apa kayak Vespa lo tipe apa, lo mogok, lo pasti akan ditolongin, bukan karena lo siapa, tapi karena lo bawa Vespa. Beneran ini mah, bener banget. Kalau ada yang nggak nolongin, itu bukan karena kelas, bukan karena kasta, tapi karena yang nggak nolongin itu dia mungkin nggak ngerti atau mungkin dia buru-buru, jadi nggak mandang, wah Vespa gue jelek bang, nggak ditolongin sama Vespa yang cakep itu, nggak, mungkin dia buru-buru. Berbaik sangka, berpositif aja dalam setiap pemikiran, jadi bawaannya enak. Dari gue itu aja ya, rokoknya juga udah mulai habis, kopinya juga udah mulai habis. Kita nanti sambung lagi di pertanyaan atau pembahasan berikutnya. Kalau teman-teman ada yang pengen nanya lagi, mungkin nggak semua pertanyaan gue kontenin, tapi mungkin kalau ada yang menarik atau mungkin kira-kira gue kontenin, gue akan kontenin gitu. Atau kalau teman-teman nggak setuju sama pendapat gue kali ini, atau kurang pas, atau bang bukan begitu bang, yang benar tuh begini-begini, teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Dijegugin aja. Gue Eman Vigano, ciao.